Akan kuberitahu. Kamu akan memotong kayu untukku sekarang. Jika kamu tidak selesai memotong kayu hari ini, tidak ingin tidur. Ya. Biararawan bau ini tahu cara tidur. Berdiri. Isi air untukku dan sirami tanah. Aku bisa memberitahumu. Bawa 100 muatan kotoran untukku setiap hari. Kurang satu beban aku akan mematahkan kakimu. Ya. Ke sini. Cepat. Cepat sekali. Cepat. Berani memukul guru kita. Cepat potong. Akan kuberitahu. Aku memukulmu untuk membantumu menyesal. Terima kasih atas ajaranmu. Cepat potong. Ya. Kaki gadis. Tajam dan kecil. Burung giok putih disulam di atasnya. Tangkap dengan tanganmu. Terbang lagi. Siapa? Biararawan Bao, beberapa kali tadi hanya hadiah pertemuan. Sekarang kami ingin meminta bantuanmu. Jika kamu tidak setuju, atau tidak dilakukan dengan baik, kami akan mencongkel matamu. Dikubur di kebun sayur sebagai pupuk. Kamu percaya atau tidak? Percaya. Ayo. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku akan melakukannya. Senior brother. Dia memakai belenggu. Ayo aku akan membukanya untukmu. Bagaimana dengan kunciku? Aku akan menggunakan kapak untuk membukanya untukmu. Brother tidak perlu. Senior brother. Aku adalah orang yang melanggar aturan. Ini adalah yang seharusnya. Seharusnya tidak. Jika kamu harus. Keduanya kemarin. Itu. Abbot akan menyalahkan saya. Saya tidak bisa bersalah. Ayo duduk. Saya akan menghancurkannya dengan kapak. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Saudara saya bisa. Senior saudara, apa yang salah dengan wajahmu? Semua kesalahan saya, karena tidak mengenal Gunung Tai. Menyinggung senior saudara saya. Saya pantas mati. Tidak. Saudara tidak salah. Biarkan si biksu kecil menanggungnya sendiri. Bagaimana kamu menghukum saya untuk senior saudara? Semua harus. Saya ingin. Saudara saya mohon baiklah. Jangan bicara seperti itu. Itu. Kamu tidak ingat si penjahat melewati saya. Saudara dari mana kamu mulai? Saudara, jika kamu tidak memaafkan saya tidak bisa mempertahankan kedua mata ini. Apa yang kamu katakan saudara? Saya benar-benar tidak mengerti sama sekali. Apa yang kamu minta saya maafkan? Apa yang terjadi dengan ini? Saya mohon. Asalkan senior saudara tidak mengkungkul mata saya.
Saya akan menjadi sapi dan kuda di kehidupan berikutnya. Saya juga harus membalas senior saudara. Kasih sayang besar. Kapan saya bilang ingin mencungkil matamu? Biksu itu tidak bertindak benar di luar, melanggar aturan kuil. Jadi, pengadilan Precep menghukum saya bekerja di kebun sayur, menebus dosa. Senior saudara mengawasi dengan ketat setiap hari. Biksu itu sangat bersyukur. Bagaimana saya bisa bicara tentang kata maaf? Karena senior saudara pasti tidak akan memaafkan saya. Biarkan saya melakukannya sendiri. Hindari masalah. Senior saudara. Siapa yang ingin mencongkel matamu? Siapa yang memaksamu ke sini? Aku tidak berani mengatakan. Jika aku mengatakannya, mereka akan segera mengambil nyawaku. Apakah itu sang abbot? Tidak. Itu adalah peraturan pertama. Ketua pertama dari Aula Luohan, gedung pertama dari Akademi Damo. Aku benar-benar tidak berani mengatakan. Aku mohon. Katakanlah sesuatu. Maafkan kata-kata biksu ini. Mataku diselamatkan. Bagus. Kakak aku tidak menyalahkanmu lagi. Maafkanmu. Terima kasih kakak. Kakak silakan bangun. Kakak, apakah kamu ingin minum? Apakah kamu ingin makan daging? Aku akan mengambilkannya untukmu. Amitabha dosa. Jangan khawatir kakak. Semua dosa. Semua ditanggung oleh biksu ini sendiri. Selama kamu mengangguk kakak. Tentu saja aku punya cara untuk mengatasinya. Perturan. Katakan padanya untuk tidak mencari tahu. Biarkan kakakmu menikmati makan dan minum dengan tenang. Tidak. Tidak akan pernah dilakukan. Kakak berpikir itu tidak nyaman di kuil. Maka turunlah gunung. Pengadilan peraturan perlu bertanya. Biksu Castle. Aku baru saja mengatakan bahwa aku telah mengirim kakakku untuk membeli sayuran. Kamu telah merahasiakannya untuk kakakmu. Sama sekali tidak ada cacat. Biksu kecil ini dengan tulus menyesali dosa-dosanya yang lalu. Semua peraturan keluarga Buddha dan kuil kita tidak akan pernah melanggarnya lagi. Hal semacam ini jangan disebutkan lagi di masa depan. Ya. Sekarang tidak ada masalah. Silakan minum teh kakak. Kakak. Duduk cepat. Bagus. Biksu kecil sedang menunggu dosa. Kakak begitu sopan. Bagaimana berani menjadi biksu? Kamu sudah lelah beberapa hari ini. Abbot membunyikan lonceng dan mengumpulkan orang banyak. Ayo pergi. Oke Amitabha. Apakah karena aku sudah melanggar terlalu banyak aturan? Jangan usir aku dari Shaolin. Namo Shakyamuni Buddha. Biksu Shaolin. Orang di seluruh dunia mengagumi Shaolin. Tidak hanya karena seni bela diri Shaolin. Luas. Lebih lagi karena Shaolin. Aturan ketat dan penanganan yang adil. Tapi, baru-baru ini beberapa murid tidak mengikuti aturan. Merusak reputasi kuil Shaolin selama ratusan tahun. Biksu Middle-earth berkumpul di Shaolin. Bicara tentang seni bela diri. Ini acara besar. Tidak tahu biksu kecil. Bisakah kamu menjadi tamu tak diundang? Dengarkan langkah selanjutnya. Guru datang. Kuil saya terhormat. Biksu Gunung Tubo Jiumozi. Lihat Abbot kuil Shaolin. Guru nasional mengunjungi Shaolin secara pribadi. Saya ketinggalan sambutan. Honji sedang menangani beberapa urusan internal. Silakan tunggu di aula penyambutan dulu. Biksu kecil tidak berbakat. Tapi saya datang dari jauh. Urusan internal kuil Shaolin bisa ditangani kapan saja. Biksu kecil mendengar tentang kuil Shaolin. 72 keterampilan unik. Tidak harus semua orang bisa menguasai setiap mata pelajaran. Dengarkan maksud guru nasional. Di dunia saat ini,
Beberapa orang ahli di sekolah saya. 72 keterampilan unik. Bagus. Kemudian silakan tanya guru nasional. Siapa pahlawan yang kamu bicarakan? Beberapa kata untuk pahlawan. Saya benar-benar minta maaf. Apa kamu bicara tentang dirimu? Ini biksu saya. Guru nasional. Kamu bukan dari kuil Shaolin. Jari maha dari 72 keterampilan ini. Telapak prajna dan tinju fajra. Tidak pernah wearskan. Bagaimana guru nasional bisa belajar? Biksu kecil tidak berani bicara sembarangan. Tolong beri saya nasihat dari Master Xuan Sheng. Tinju fajra. Sangat hebat. Telapak prajna. Tiga neraka. Ini trik jari maha. Ini bukan 72 keterampilan unik Shaolin. Ini Wuinggong kecil dari sekte Xiayao. Biksu kecil tidak berlatih dengan baik. Tolong beri saya beberapa nasihat. Guru nasional terlalu rendah hati. Amitabha. Ada orang di luar langit. Saya telah belajar keras selama puluhan tahun. Dibandingkan dengan seni bela diri guru nasional. Sungguh tidak sebanding. Bagus. Mengapa Master Abbot harus begitu rendah hati? Hanya saja kami tidak pandai belajar. Seni bela diri Shaolin mendalam. Kita perlu berlatih keras. Amitabha. Sekelompok biksu bodoh. Nona Wang. Adik laki-laki, lihat anak itu sepertinya punya anak haram. Jangan lihat itu sebesar gunung. Gadis Wang apa yang berlari di jalan. Setiap orang punya kelebihan sendiri. Kamu suka ikut campur? Apa mereka suka gadis? Apa yang begitu ramai? Lihat dia Pangeran Duan. Datang ke sini dari Dali dengan cara khusus. Itu sangat ramai. Abbot Xuanqi. 72 keterampilan khusus Shaolin. Tapi hanya itu. Kemudian kata ini. Apakah perlu diubah? Guru nasional memang ajaib. Tidak perlu lagi agresif. Sebenarnya dari sudut pandang seorang biksu kecil, kuil Shaolin mungkin akan bubar mulai hari ini. Semua biksu akan pergi masing-masing. Bukankah lebih baik menjadi nama fiktif dalam kehidupan di kuil Shaolin? Apakah itu jauh lebih baik? Dari mana asalmu, monster? Bicara omong kosong di sini. Kuil Shaolin adalah seni bela diri asli. Apakah guru nasional ingin menghancurkan Shaolin saya sendirian? Jangan berani. Biksu kecil hanya ingin melihatnya hari ini. Gunung Taidiu di dunia, seni bela diri Songyuan. Begitu hikmat dan megah. Menurut biksu muda kuil Shaolin, tidak sebaik kuil Tianlong di negara Dali. Biksu tidak memiliki ide untuk bersaing dalam kekuatan. Guru nasional mengatakan kuil Shaolin tidak sebaik kuil Tianlong. Kuil Tianlong tidak sebaik kuil Shaolin. Seperti kata pepatah Buddha, tidak memiliki utara dan selatan. Tidak ada perbedaan. Jari Master Jiumu Xuanji. Berlatih dengan baik. Saya beruntung bisa melihatmu hari ini. Itu adalah berkah biksu kecil.
Grandmaster. Jangan beruntung. Keterampilan jari guru nasional. Seperti itu. Saya mengaguminya. Grandmaster. Dia tidak menggunakan jari. Itu bukan seni bela diri Buddha. Anak. Itu adalah keterampilan memetik bunga. Biksu kecil. Kamu bilang memetik bunga bukan seni bela diri Buddha. Apa keahlian unik Shaolin? Jari Master Xuanji saya dikirim oleh saya. Tentu saja itu adalah seni bela diri Buddha. Kamu. Yang kamu buat bukan. Kungfu yang baik. Ayo ambil saya dengan Prajna Palm. Little Winggong. Biksu kecil. Saya di sini di bawah hari ini. Saya harus belajar tentang seni bela diri Shaolin. Kualifikasi biksu muda ini bodoh. Shaolin Kung Fu hanya mempelajari satu set Arhat Boxing, satu set Wei Tuo Palm. Semuanya adalah keterampilan dasar Shaolin. Jika begitu, kamu turun saja. Suju. Kamu adalah murid generasi ketiga sekte ini. Kamu tidak memenuhi syarat. Bertarung dengan master nomor 1 dari Tubo. Tapi guru nasional datang dari ribuan mil jauhnya. Kesempatan bagus. Kamu gunakan saja Arhat Fist dan Wei Tuo Palm MU. Tolong berikan saya beberapa tips untukmu. Ya. Guru nasional. Biksu kecil ini menyinggung. Master kecil, apa kamu yakin? Shaolin Chain Legs. Bagus kekuatan internalnya. Kenapa kamu selalu menggunakan Black Tiger untuk mencuri hatimu? Ini adalah metode pisau pembakaran kayu. Dia benar-benar tahu. Banyak sekali keterampilan unik.
Saud Era Hulon, siapa yang mengajari Suju Kungfu? Saya juga tidak tahu ini. Seperti bayangan kakinya. Cakar naga. Benar. Itu adalah 72 keterampilan unik Shaolin. Cakar naga. Guru nasional menunjukkan belas kasihan. Ini adalah guru nasional. Saya tidak bisa mengalahkan junior di kuil Shaolin. Serangan diam-diam dengan senjata tersembunyi. Sangat tidak konvensional. Kamu sangat tidak tahu malu. Jangan bunuh dia. Ya, Tidak masalah jika kamu bertarung lebih banyak di kuil Shaolin. Kenapa kamu masih memiliki jenis kelamin perempuan? Reputasi seabad. Saya mengerti. Saya telah mempelajarinya hari ini. Kuil Shaolin sangat ketat dalam aturan. Akan menanganinya dengan adil. Hal ini tidak ada hubungannya dengan guru nasional. Guru nasional bekerja keras sepanjang perjalanan. Silakan istirahat dulu di penginapan. Tunggu aku mencari tahu kebenaran. Guru nasional tolong. Suju ahli dalam membunuh daging dan minum anggur. 4 sila utama. Hukuman 100 pukulan di depan umum. Terima kasih atas belas kasihanmu. Murid Suju bersedia dihukum. Kamu belajar bela diri tanpa izin. Sejak saat itu, kamu bukan murid Shaolin lagi. Murid tidak mau mati. Berani bertanya kepada paman guru besar. Jangan usir aku dari kuil. Kamu adalah pemimpin sekte Xiayao. Juga tuan dari puncak Piao Miao dan istana Lingjiu. Kamu harus keluar dari kuil dan kembali ke kehidupan duniawi. Tidak bisa menjadi murid Buddha lagi. Kuil Shaolin sangat baik kepada murid-muridnya. Murid bukan orang baik. Banyak ajaran. Ajaran dari semua guru. Murid tidak akan pernah lupa. Roda liar. Murid di sini. Sebagai guru pengajar Suju kamu. Tidak mengajar dengan baik. Tidak ada belas kasihan. Kamu dihukum untuk menerima 1 pukulan demi 1 pukulan. Murid tahu kesalahan. Berharap dihukum. Paman guru besar. Murid ingin melayani sebagai guru. Menerima tanggung jawab 30 pukulan. Karena itu, Suju dihukum 130 pukulan. Suju masih seorang biksu dari kuil Shaolin sekarang. Setelah meninggalkan kuil, kamu adalah pemimpin sekte Xiayao, pemilik istana Lingjiu. Tidak ada hubungan lagi dengan kuil ini. Kuil ini harus memberikan penghormatan padamu.
Abbas. Laporkan kepada Abbas, beberapa geng besar pahlawan dari berbagai kalangan datang dan sembahyang ke gunung. Jalan. Lihat. Bangun. Tidak ada keunggulan atau kelemahan dalam metode Sushu. Sama saja dimanapun kamu berlatih. Dari sekarang, ingatlah untuk membantu yang jahat. Fokus pada kebaikan dan bantuan. Kembali ke kamar biksu untuk membersihkan. Turun gunung. Ya. Murid ingin dihukum setelah dipukul. Tidak terlambat untuk turun gunung. Pahlawan terhormat. Hari ini semua orang datang ke Shaolin. Kill saya penuh dengan chameleon. Tapi saya tidak tahu jika Anda di sini. Untuk apa? Kami menerima pemimpin baru geng pengemis. Postingan heroik, Zhuang Jushian. Meminta semua orang datang ke Shaolin hari ini. Pemimpin seni bela diri yang mendirikan dataran tengah. Hal ini. Mengapa? Jangan beritahu kami langsung. Master Xuan Sheng. Saya menerima postingan itu 10 hari yang lalu. Saya pikir ada yang aneh. Ingin memberitahu sebelumnya. Datang dari Jiangnan. Empat kode dibuang di sepanjang jalan. Masih belum tiba lebih awal. Saya menerima postingan itu 3 hari yang lalu. Segera datang dari Hebei. Tapi masih terlambat 1 langkah. Tidak heran kita semua datang bersama secara kebetulan. Ternyata Lu Yuan memposting postingan panjang. Posting terlambat di dekat jalan. Semua orang bergegas datang. Semua baru saja tiba. Ini sudah dihitung oleh geng pengemis. Siapa Zhuang Jushian? Mengapa dia belum tiba? Dali Guos Hen Nanwang. Yang mulia Duan Zheng Chun tiba. Raja Zhenan mengunjungi Shaolin secara pribadi. Saya kehilangan sambutan. Master. Mengapa harus begitu sopan berbicara? Gagal memberitahu kuil Anda sebelumnya. Datang dan mengganggu. Terima kasih Master. Guru Nasional. Mengapa Anda masih di sini? Tempat ini di luar kuil Shaolin. Dogzi Duan Yu tidak berbakat. Guru Nasional membawanya ke dataran tengah. Memberi lebih banyak penggajaran di sepanjang jalan. Duan. Belum berterima kasih kepada Guru Nasional. Tuan Duan. Sayang sekali. Apa maksud Guru Nasional? Tuan Duan. Setelah datang ke dataran tengah, bertemu seorang gadis. Sejak saat itu, mengikuti rok delima. Tidak ada ambisi lagi. Gadis itu datang ke timur. Dia akan mengikuti ke timur. Gadis itu pergi ke barat. Dia akan pergi ke barat. Menjadi menganggur dan tidak melakukan bisnis. Anak yang sembrono. Apakah ini sayang? Anak yang tidak berguna ini. Tidak adil. Sangat ketat. Apakah lebih baik memiliki anak seperti ayah? Kamu biarawan barbar. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Di mana anjing itu sekarang? Bisakah Guru Nasional tahu? Tolong beritahu saya. Tidak perlu khawatir. Saudara ketiga saya baik-baik saja sekarang. Guru telah melihat anjing baru-baru ini. Ya. Beberapa hari yang lalu saudara ketiga saya dan saya mabuk di istana Lingjiu. Kemudian, Ayah. Bayi ada di sini. Ayah. Saya sehat belakangan ini. Nakal. Saudara kedua. Kamu menjadi biarawan lagi. Tuan Duan ada di sini. Nona Wang ada di dekat sini. Murong Fu juga ada di sini. Apa yang kamu katakan? Tuan Murong, sejak saya tiba di Gunung Shaoxi. Kenapa kamu belum muncul juga? Murong Fu sekarang di bawah gunung. Sedang bertarung dengan Ding Chunqiu. Untuk bertahan hidup. Dia akan segera sampai di sini. Kalian belum pergi melihat keseruannya. Duan Yanqing.
bawakan anggur. Ya. Ayo minum bersama. Ayo. Berikan. Ayo kita lanjutkan. Lalu. Berikan. Lalu. Saudara baik lalu. Jalan. Saudara, kamu dan aku berbagi hidup dan mati. Perseteruan tidak sia-sia. Apakah kamu mati atau hidup? Kita akan bahagia. Minumlah sebentar. Bagus. Ayo minum. Tunggu. Kakak adik ketiga. Kakak adik ketiga kenapa tidak memanggilku kalau minum? Pahlawan ini adalah. Ini saudaraku. Sekarang aku takut dia akan terlahir kembali. Ketika kita bersama. Aku juga sudah menyembahmu. Saudara kedua mohon hormat kepada kakak. Kakak sedang. Aku akan disuruh saudaraku untuk menghormatimu. Aku akan mati sebentar lagi. Kamu berdiri tanpa takut kesulitan. Ini menunjukkan dia pria, sejati yang menghargai kebenaran, dan mengabaikan hidup. Xiao Feng bisa bersaudara denganmu hari ini. Itu berkahku. Xiao Feng bisa berteman dengan pahlawan sepertimu. Sangat senang datang. Hari ini di depan semua pahlawan di dunia. Aku Xiao Feng, seorang Hitan, dengan saudara Suju, mengikat persaudaraan. Tidak meminta lahir pada hari yang sama tahun dan bulan yang sama. Benar, hari ini kami tiga bersaudara dalam masalah. Dua saudara yang baik. 18 prajurit Hitan ini, setia kepada saudaraku. Kami selalu bersama seperti saudara. Setelah kami minum keras, lepaskan saja dan bunuh. Minum yang menenangkan. Lepaskan pembunuhan. Kakak. Monster tua dari bintang membunuh pamanku, Master Suaneng. Kakak membalas dendam padanya. Kakak kedua kamu bukan lawannya. Kakak kedua. Kung fu kakak kedua sangat bagus. Tentu saja. Yang datang untuk melindungi adikku. Kakak. Kedua pria ini berbahaya dan menyerang titik kunci masing-masing. Tapi posturnya sangat indah. Seperti tarian. Bagus. Mengangkat beban dengan ringan bebas dan memuaskan. Seni bela diri seperti ini belum pernah melihatnya sebelumnya. Jenis kungfu apa yang dimiliki Nona Wang? Hati-hati sepupu. Naga bepergian dan menarik Phoenix. Sepupuku menggunakan keterampilan ini. Tentu saja tidak akan kalah. Xiao Daxia sedang bertarung melawan pemimpin desa ini sekarang. Tapi begini, tidak di depan semua orang. Apakah kamu telah kehilangan semua reputasi keluarga Murong? Sepupu apa yang kamu pikirkan? Pemulihan dan ketenaran adalah kecil. Jika aku bisa menyingkirkan ini, untuk para pahlawan dunia dari seni bela diri Central Plains, pemimpin seni bela diri ini, itu aku.
Kemudian dia berteriak. Kebangkitan yang besar diharapkan. Dia hanya pajulai dengan keselamatan sepipinya. Matanya tidak pernah meninggalkan Tuan Murong. Lihat aku. Azi. Setelah membunuh Xiao Feng, preman jelek ini menjadi musuhku. Aku akan suruh mereka kalah di kedua sisi. Aku bicara. Kita harus berbagi masalah dengan kedua saudara kita. Tapi dia bersembunyi di antara kerumunan. Dilindungi. Loyalitas macam apa ini? Bagaimanapun kiri dan kanan sudah mati. Meski aku tidak bisa bela diri, tapi dengan langkah kecil Lingbo, bisa juga berantem dengan Murong Fu. Biarkan kakak bebas tangannya. Usir dulu muka jelek itu. Tuan Murong, kamu sama terkenalnya dengan kakakku. Seharusnya 1 lawan 1 dengannya. Bagaimana aku bisa membantu? Bahkan jika kamu bisa bermain seri. Tidakkah itu membuat para pahlawan di dunia tertawa? Kalau kamu punya kemampuan, kalahkan aku. Kamu akan mati. Kamu akan mati. Apa yang terbaik dari mati? Tentu saja hidup di dunia lebih menarik. Tentu saja hidup di dunia lebih menarik. Kalau mau hidup, panggil aku kakek 100 kali. Berapa umurmu? Tidak malu. Kamu panggil aku atau tidak? Kamu panggil aku atau tidak? Saudara sepupu. Saudara sepupu. Saudara ketiga. Kenapa kamu tidak memanggilku kakek 100 kali? Kenapa kamu tidak memanggilku kakek 100 kali? Jangan sakiti anakku. Nenekmu. Meski guruku bukan orang baik, tapi dia selalu guruku yang kedua. Kamu pukul guruku. Seperti memukul saudara keduaku. Bagaimana jika guruku takut mati? Panggil kamu kakek. Apakah kamu orang kedua dari Yu Lao Ertu? 1, 2, 3 lagi. Apakah kamu sudah tumbuh 3 generasi? Ini benar-benar keterlaluan. Aku sudah berantem denganmu. Payudaramu. Kamu adalah milik guruku. Kalau aku memarahimu, bukankah itu akan berantakan? Tunggu kesempatan. Aku harus diam-diam. Memotong kepalamu. Hati-hati sepupu. Ini adalah jari satu yang dari Duan dari Dali. Jangan meremehkan musuh.
Ayah. Pangeran. Tuan, bantu aku berdiri. Kamu lihat, pertarungan yang bagus. Sekte pengemis selalu yang pertama. Kamu adalah pemimpin geng, tapi dia bersama sekelompok iblis dari sekte bintang, bersama dengan arus. Itu benar-benar menghina reputasi sekte pengemis selama ratusan tahun. Kakak ketiga, pedang ilahi 6 mekanikmu belum matang. Bagaimana kalau mencoba teknik pedang? Ya, terima kasih atas sarannya. Nona Wang, tolong berbicaralah dan bantu Tuan Muda. Aku tidak tahu apa-apa tentang pedang ilahi 6 meridian. Teknik pedang kakak ketiga sangat ajaib. Jika diubah aku tidak akan bisa mengalahkannya. Ah Ju kekhawatiranmu. Aku mengerti sekarang. Tuan Muda. Pemilik. Cepat gunakan jimat hidup dan mati. Hadapi monster bintang ini. Jimat paling ajaib. Gadis itu kemudian. Terima kasih kakak. Guru tolong bearkan jimat hidup dan mati pada monster bintang. Harus menggunakan sedikit anggur. Bagus. Guru kemudian. Orang tua, abadi dari konstelasi bintang sangat kuat. Mengayunkan lengan. Pencuri ini mati. Tuan Duan kasihanilah. Gatal gatal gatal.
Apa yang terjadi padanya? Aku tidak akan memanggil. Tidak ada lagi pertarungan. Kesalahan. Jangan sakiti anakku. Saudara sepupu. Aku akan mengampuni nyawamu. Kamu akan menjadi pembalas dendam. Aku Xiao Feng adalah orang baik, tapi sama terkenalnya dengan penjahat sepertimu. Terlalu memalukan untuk membunuhmu. Guling. Tuan muda. Saudara sepupu kamu baik-baik saja. Saudara sepupu. Tuan muda. Apakah kamu punya anak atau tidak? Aku belum menikah. Dari mana datangnya anak? Apakah kamu punya leluhur atau tidak? Tentu saja ada. Aku akan mati jika sukarela. Apa yang harus dilakukan denganmu? Seorang prajurit bisa dibunuh atau dihina. Murong Fu seorang pria terhormat. Bagaimana kamu bisa membiarkan kata-kata kasarmu? Kaisar Gaozu Mu punya anak. Kakek buyut dan ayahmu punya anak. Kamu tidak punya anak. Murong kedulu. Murong Cui. Betapa heroiknya Murong De itu. Tapi tak terduga semuanya berubah. Pria yang ekstrim dan tiada tanding. Berkat bimbingan para ahli, pandangan sempit Murong Fu. Kebaikan dan kebajikan besar tidak akan pernah dilupakan. Sejak zaman kuno Pengkepayan, besar Teleturkepai. Mana yang tidak melalui segala kesulitan. Kaisar Gaozu dari Han dalam kesulitan ketika Baideng meminta perdamaian. Kaisar Gaozu dari Tang menyerah kepada orang Turki. Jika kamu seperti kamu, hanya pria biasa dengan hati dan semangat yang sempit, bagaimana bisa membicarakannya? Mengembalikan kerajaan Yan Agung. Aku mengerti. Bangunlah. Keterampilan bela diri Xiao Daxia luar biasa. Aku sangat mengaguminya. Aku ingin belajar beberapa trik denganmu hari ini. Silakan. Phoenix lambat. Dan pelan-pelan. Donatur. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu sudah bersembunyi di kuil Shaolin selama puluhan tahun. Untuk apa? Aku juga mau tanya kamu. Kamu sudah bersembunyi di kuil Shaolin selama puluhan tahun. Apa masalahnya? Meskipun kita belum pernah bertemu, tapi aku mengenalimu. Aku juga bisa mengenali sosokmu. Mengapa dua orang ini ada di kuil? Sudah puluhan tahun. Kakak aku tidak tahu apa-apa. Benarkah begitu? Aku bersembunyi di kuil Shaolin untuk mencari sesuatu. Aku sudah bersembunyi di kuil Shaolin selama puluhan tahun untuk mencari sesuatu. Aku sudah menemukan benda ini. Aku tebak apa yang kamu cari. Seharusnya sudah ditemukan juga. Kalau tidak kita akan bertarung 3 kali. Tidak ada pemenang yang ditentukan. Ilmu bela diri Tuan sangat hebat. Aku sangat mengaguminya. Apakah perlu bertanding lagi? Aku sangat mengagumi ilmu bela dirimu. Kurasa ini hanya pertandingan. Aku takut sulit membedakannya. Tolong. Gatal, sangat gatal. Sangat gatal. Gatal. Amitabha. Suju. Kamu pergilah dan redakan penderitaan Donatur Ding. Ia ikuti perintah kepala biara.
Ambil pil gatal. Ya? Monster tua dari rasi bintang. Bisa dihentikan selama 3 hari kemudian. Gatal lagi? Apakah guruku akan memberikan obat spiritual lagi saat itu? Tergantung apakah kamu baik atau tidak. Jalan. Pemilik. Master Darius Stanley. Pahlawan tak terkalahkan. Tak terkalahkan oleh para pahlawan tak terkalahkan. Aku menunggu si kecil. Kesetiaan dan pengabdian. Aku ingin melayani pekerjaan Sang Tuan. Ini adalah pemimpin dunia bela diri. Sang Tuan. Perintahkan saja Sang Tuan. Penjahat mati setelah melewati api dan air. Tuan monster tua, api lilin bintang ini. Dia berani bersaing dengan matahari dan bulan. Tak terduga dan jahat. Tuan kau akan membunuhnya dengan cepat. Untuk menghilangkan sampah di dunia ini. Kalian penjahat hina. Bagaimana cara meledakkan monster tua bintang? Kata-kata tak tahu malu. Puji saja Tuan saya. Sungguh tidak sopan. Itu peri yang segera merenovasi. Pastikan peri itu puas. Gadis peri rupa bunga. Lebih baik dari 11 Si dan Yang Guifei. Pergi dari sini. Peri tidak boleh membuat kesalahan jika ada perintah. Cepat pergi. Ya. Pergi ke belakang. Setelah itu, Amitabha. Suju. Kau mendirikan bisnismu sendiri. Di masa depan kita harus ksatria dan adil. Kendalikan murid-murid. Jangan biarkan mereka merugikan dunia. Itu adalah mengumpulkan berkah dan berbagai kebaikan. Sama seperti menjadi biksu di rumah. Ya. Atur hukum. Ya. Staf untuk melayani. Ya. Suju. Kau masih murid Shaolin sekarang. Ambil tongkat. Murid Suju. Aku melanggar aturan kuil dan menerima tongkat. Kakak kedua. Paman guru. Amitabha. Anak. Aku ibumu. Ibuku. Abot. Anak. Aku akan melahirkanmu segera. Hanya di punggung dan pantatmu. Bakar 9 cincin dan bekas luka. Kamu bilang kamu di pantatmu. Apakah ada 9 bekas luka dupa? Ada 9 cincin di pantatku. Bagaimana kamu tahu? Karena aku ibumu. Anak. Akhirnya aku menemukan anak kandungku. Aku menemukan anak kandungku. Aku menemukan anak kandungku. Anak. Lebih dari 24 tahun.
Aku merindukanmu siang dan malam, aku merindukanmu siang dan malam. Aku sangat marah orang lain punya anak. Anaknya sendiri. Tapi dia mencurinya untuk pencuri yang membunuh langit. Jadi Jadi kamu selalu mencuri. Anak-anak gemuk dan putih datang bermain. Setelah cukup bersenang-senang. Bunuh saja dia. Ternyata anakmu dicuri orang lain. tapi anak orang lain. Betapa baiknya anak kandungmu sendiri. Anak. Kamu benar-benar ibuku. Dia anakku. Jangan pukul dia lagi. Pencuri mana yang dibunuh langit? Mencuri bayiku. Menyakiti kami ibu dan anak. Terpisah selama 24 tahun. Baik, kami akan menangkapnya ketika kami pergi sampai ke ujung dunia. Hancurkan dia menjadi saus daging. Ilmu bela diriku tidak sebaik dia. Tapi anakku punya ilmu bela diri yang hebat. Bisa membalas dendam. Anakmu dicuri untuk orang lain. Masih direbut. 2 bekas luka di lehermu. Dari mana asalnya? Bagaimana kamu tahu siapa dirimu? Apakah kau sudah tidak mengenalku lagi? Itu kau. Ya, aku yang menculik anakmu. Aku juga melihat bekas luka berdarah di lehermu. Mengapa? Siapa ayah dari anak ini? Tidak, aku tidak bisa mengatakannya. Ibu katakan padaku. Siapa ayahku? Tidak, aku tidak bisa mengatakannya, nak. Ye Erniang. Apakah kau masih ingat apa yang terjadi saat itu? Aku menggoda dia. Pria ini hanya peduli pada reputasi dan masa depannya sendiri. Tidak peduli. Kau adalah gadis muda yang belum menikah dan punya anak. Sungguh situasi yang menyedihkan. Dia tidak peduli padaku. Dia memberiku banyak uang perak. Dia mengatur sisa hidupku. Tapi mengapa dia meninggalkanmu sendirian? Mengembara di dunia persilatan. Aku tidak bisa menikah dengannya. Kau benar-benar tidak ingin mengatakannya. Siapa pria kejam itu? Tidak, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kau dan Ye Ernye sebenarnya baik untuk menyembunyikannya. Apakah ada wanita yang aku kenal? Jika dia benar-benar melakukannya, meskipun kau kehilangan reputasimu di depan para pahlawan dunia, aku tidak boleh memperlakukannya dengan sedikit kesialan. Mengapa kau pada anakmu, di punggung dan di pantat, membakar begitu banyak cincin dan bekas luka? Aku tidak tahu. Anakmu lahir. Apakah kau ingin dia menjadi seorang biksu? Tidak. Aku memohon padamu, jangan tanya aku lagi ya. Jangan tanya aku lagi. Kau tidak ingin mengatakannya, tapi aku tahu. Hanya karena ayah dari anak ini. Dia adalah seorang biksu terkenal. Ibu. Ayo, nak. Kita tidak akan membalas dendam. Ayo.
dan pelan-pelan. Saya belum selesai bicara. Ye Erniang, tidakkah kamu ingin tahu mengapa saya menculik anakmu? Itu karena seseorang menculik bayiku, menghancurkan keluargaku. Saya hanya ingin balas dendam. Seseorang menculik bayimu. Kamu ingin balas dendam? Itu tepat. Saya menculik bayimu, meletakkannya di kebun sayur kuil Shaolin. Biarkan biksu Shaolin membesarkannya, mengajarinya semua ilmu bela diri. Itu karena bayiku sendiri juga diculik. Seorang biksu Shaolin mengajarinya semua ilmu bela diri. Tidak ingin melihat wajah asliku. Siapa orang ini? Mengapa persis sama dengan Xiao Feng? Siapa kamu? Siapa kamu? Xiao Yuanshan. Kamu adalah Xiao Yuanshan. Kamu adalah ayahku. Kepada anak-anak, aku adalah ayahmu. Berikan saya gosokan itu. Tulisan terakhir, Xiao Yuanshan. Anak. Saya melompat dari tebing itu dan bunuh diri. Siapa tahu jatuh di pohon besar. Tidak mati. Dengan cara ini, kematianku telah pergi. Hanya kata balas dendam yang tersisa di hatiku. Hari itu di luar gerbang Yanmen. Lebih dari selusin ahli dari dataran tengah. Membunuh ibumu yang tahu ilmu bela diri. Bayi. Apakah menurutmu balas dendam ini harus dibalas? Bagaimana mungkin saya tidak membalas dendam pembunuhan ibuku? Feng Er. Orang yang membunuh ibumu hari itu, sebagian besar telah saya tembak mati di tempat. Wang Jiantong, pemimpin sekte pengemis, meninggal karena sakit. Dia murah. Hanya pria jahat itu yang memimpin sang kakak. Masih hidup sekarang. Dan di sini. Siapa orang ini? Siapa orang ini? Berdiri sendiri. Feng Er. Waktu itu ibumu dan aku menggendongmu pergi ke rumah pamanmu untuk berkunjung. Tak disangka saat melewati Yanmen Pass, tiba-tiba lebih dari selusin master dari Central Plains muncul, membunuh ibumu. Song dinasti dan Hitan selalu bermusuhan. Saling bertarung bukan hal aneh. Tapi mereka bersatu untuk menyergapku. Feng Er, tahukah kamu kenapa? Aku dengar dari Master Siguang. Mereka salah paham pada prajurit Hitan. Pergi ke kuil Shaolin untuk merebut kitab bela diri. Jadi, ayahmu dan aku tidak berniat merebut kitab bela diri Shaolin. Mereka benar-benar salah menuduhku. Baik. Aku Xiao Yuanshan, tidak akan pernah berhenti melakukannya. Kamu salah menuduhku. Aku tidak bisa menerima tuduhanmu begitu saja. Selama 30 tahun aku menghilang di kuil Shaolin. Membaca semua kitab bela dirimu. Mendengarkan semua biksu dari kuil Shaolin. Jika kamu mampu, bunuhlah aku Xiao Yuanshan. Jika tidak, bela diri Shaolin harus mengalir ke dinasti Liao.
Orang jahat ini membunuh ibuku dulu. Bisa dibilang itu kesalahpahaman. Tapi kemudian dia membunuh ayah dan ibu angkatku. Membuat anak itu menderita reputasi buruk. Siapa orang ini? Tolong tunjukkan. Feng Er, kamu salah kali ini. Aku salah. Salah. Aku membunuh pasangan Kiao. Apa? Kamu yang membunuhnya. Orang jahat yang kucari. Ternyata itu kamu. Jadi membakar dan Jia Suang. Membunuh Tuan Tan. Kamu yang melakukan semuanya. Bagus kalau aku yang melakukannya. Ambil alih kepemimpinan kembali. Siapa yang membunuh ibumu di luar gerbang Yanmen? Mereka jelas tahu. Tapi mereka semua melindunginya. Hanya menolak untuk mengatakan siapa itu. Haruskah Feng Er dibunuh? Apakah kamu kenal Feng Er? Aku berpura-pura menjadi kamu. Anak ini juga. Kita berdua membalas dendam untuk ibumu. Master Xuanku dari kuil Shaolin. Ajarkan anakmu keterampilan bela dirinya secara pribadi. 10 tahun terus-menerus dalam dingin dan panas. Anakku hari ini berkat mentornya yang melatihnya. Kamu bahkan tidak membiarkannya pergi. Prajurit dinasti selatan ini semua licik dan curang. Apa barang bagus? Xuanku mati kaget oleh telapak tanganku. Amitabha. Bunuh istri tercintaku. Di antara musuh besar yang mengambil satu-satunya anakku. Pemimpin sekte pengemis. Ada juga master dari Shaolin Pai. Mereka ingin menyembunyikan dosa berdarah ini selamanya. Ubah anakku menjadi dinasti Han dan ambil musuh besar sebagai gurunya. Jadi penerus pemimpin sekte pengemis. Feng Er dan orang-orang dataran tengah. Mengganggu kami. Bukankah sudah cukup tersakiti? Sejak kamu membunuh orang-orang ini, tidak ada bedanya dengan aku. Aku selalu punya nama buruk ini. Tidak terlihat tidak adil. Siapa pemimpinnya? Sudahkah kamu menemukan? Bagaimana aku tidak bisa menemukan? Orang ini menyebabkan keluargaku hancur. Jika aku memukulnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Bukankah itu terlalu murah baginya? Dia adalah orang tua Suju. Ye Erniang. Siapa Suju? Jika kamu tidak mengatakannya, aku sudah mengatakannya. Aku telah bersembunyi di Kiel Shaolin selama 30 tahun. Apa yang bisa lolos dari mataku? Kamu bertemu di Guaziun. Dia meminta nenek Kiao untuk mengantarkan bayimu. Haruskah aku menceritakan hal-hal ini secara detail? Tidak. Tidak. Enggak mau. Enggak mau. Pahlawan tua Xiao, tolong bersikap baik dan bangga. Biarkan dia pergi. Anakku dan anakmu punya teman berusia 8 tahun. Menjadi saudara Jinlan. Dia punya reputasi hebat di dunia persilatan. Sudah tua. Untuk bertarung dan membunuh, kamu langsung datang padaku. Aku mohon. Baik. Sejak karma tercipta, akan ada hasil karma. Suju, kemarilah. Enggak mau. Suju.
Kamu sudah di kuil selama 24 tahun. Aku tidak tahu. Kamu adalah anakku. Biksu Xuanqi, kamu akhirnya mengakuinya. Donatur tua Xiao. Kamu dan anakmu sudah terpisah lebih dari 30 tahun. Tidak bertemu. Tapi kamu sudah tahu dia menjadi terkenal. Meningkatkan ilmu silat. Menjadi pahlawan nomor 1. Sushu dan aku bertemu setiap hari. Tapi aku tidak pernah tahu dia adalah anakku. Jangan katakan lagi. Nyonya kedua, aku sudah melakukan 2 kejahatan. Penyesalan tidak ada gunanya. Penutupan tidak ada gunanya. Hanya selama bertahun-tahun. Sudah menjadi penderitaan bagimu. Kamu tidak bisa mengatakan apapun tentang penderitaanmu. Itulah penderitaan yang sebenarnya. Donatur tua Xiao bertarung di luar gerbang Yanmen. Ayahku melakukan kesalahan besar. Semua saudara menutupi ini untuk suamiku. Kamu membunuh satu persatu. Hari ini aku membalas kematianmu. Tidak terlambat. Biksu Xuanqi, kamu benar-benar pantas dibunuh. Tapi aku menghormatimu sebagai biksu besar generasi ini. Aku bersedia bertarung hidup mati denganmu. Biksu. Donatur tua Murongbo. Waktu itu kamu mengirim pesan palsu. Katanya Master Hitan Xiao Yuanshan akan datang ke kuil Shaolin. Mengambil buku-buku bela diri. Akibatnya terjadi banyak kesalahan besar. Tidakkah kamu merasa bersalah sama sekali? Amitabha. Master Abbot, penglihatanmu sangat tajam. Beliau benar-benar mengenaliku. Ayah kamu masih hidup. Ayah. Kamu demi keselamatan keluarga dan keluarga Murong. Ingin mati saja. Bagus. Donor tua Murong. Saya sudah berteman denganmu selama bertahun-tahun. Selalu menghormatimu. Kamu memberitahuku tentang hal itu hari itu. Saya secara alami mempercayainya tanpa keraguan. Setelah itu saya salah membunuh orang baik. Saya tidak pernah melihatmu lagi. Kemudian saya mendengar bahwa kamu meninggal muda. Saya merasa sangat sedih. Tidak menyangka kamu. Donor tua Murong. Saya mendengar nasihatmu kepada putramu. Baru kemudian saya tahu. Kamu Gusu Murong adalah keturunan kaisar. Rencananya besar. Lalu apa maksudmu dengan mengirim pesan di masa lalu? Saya tidak bisa memahaminya lagi. Hanya saja rencana besarmu belum berhasil. Tetapi banyak nyawa tak bersalah terbunuh sia-sia. Perencanaan berdasarkan manusia, keberhasilan berdasarkan surga. Pencuri tua Murong kamu adalah biang keladinya. Naik dan mati. Ayah. Pahlawan-pahlawan terhormat. Saya tahu. Kalian tidak ingin saya hidup hari ini. Tapi balas dendam atas pembunuhan ibu harus dibayar. Saya akan membunuh pencuri tua Murong dulu. Kembali dan membuat keputusan. Saudara Fong Mari kita masuk dan mencari Tuan Muda. Kita masuk dan membantu Raja dengan bantuan. Formasi berhenti. Nona Wang. Apa yang terjadi? Shaolin adalah tempat yang baik untuk umat Buddha, bukan tempat pertempuran. Tolong jangan melanggar. Omong kosong. Tidak.
Kurasa ini bukan tempat yang baik dalam ajaran Buddha. Ini adalah tanah harta feng shui yang, khusus untuk membesarkan anak haram. Kamu, Berhenti. Saya telah melanggar aturan Buddha. Ini merusak reputasi Buddha. Menurut aturan kuil ini, bagaimana hukumannya? Tidak. Tidak mau. Berhenti. Negara memiliki aturan keluarga legalis, perlindungan reputasi dan nama baik. Tidak ada yang meminta kejahatan selamanya, dan mencari hukuman sesuai hukum dalam segala hal. Abbot Suanci akan menyiksa dirinya sendiri. Tolong hentikan semua pahlawan. Suanci, saya melanggar aturan nafsu. Sama bersalahnya dengan Suju. Kejahatan dan hukuman sebagai abbot digandakan. Biksu penegak hukum. Pukul saya 200 kali. Reputasi kuil Shaolin dipertaruhkan. Tidak ada penipuan pribadi. Abbot. Reputasi 1000 tahun kuil Shaolin. Bagaimana bisa hancur karena saya? Ya biksu penegak hukum. Gunakan hukuman. Jangan pukul dia. Bangun dan pergi. Berhenti memanggil. Berhenti memanggil. Jangan pukul itu. Berhenti memanggil. Ini kesalahan saya bersedia menerima hukuman. Nyonya kedua. Kamu bukan biksuni. Apa kejahatannya? Staff. Hukuman tongkat selesai. Ibu. Ayah.
Ibu. Abot. Abot.